Cuma gini bang, mereka ini seperti bergoyang-goyang semua, dan tangannya seperti melambai seolah-olah tidak mau ditinggal. Itu yang bikin saya merinding sampai sekarang bang. Dan terutama ekspresi wajahnya itu yang perempuan tadi ya, kalau dia ketika bertransaksi dengan Bang Boy ini betul-betul hanya mulutnya saja yang bergerak, namun wajahnya datar, bahkan matanya ini berkedip juga lama. Itu yang membuat saya juga teringat-ingat sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman saya di tahun 2000-an. Pada saat itu memang masih disebutlah namanya daerah Marunda. Dan ini pengalaman betul-betul saya alami langsung. Jadi pada saat itu ya, wilayah Marunda itu masih sepi. Nah, untuk angkutan yang namanya motor juga kalau boleh dibilang masih bisa dihitung, bukan dihitung dengan jari, tapi masih jarang yang punya. Nah, ya sebagai anak muda, saya ini kan memang hobi main ke rumah kawan, dan kadang juga jam pulangnya ini tidak tentu, bisa sore, tapi kebanyakan sih ya tengah malam. Nah, ini kejadiannya. Pada saat itu saya ini pulang tengah malam, dan oleh kawan ini diantar ya menggunakan motor, namun hanya sampai jalan besar. Tapi sebetulnya ini saya ragunya kenapa? Karena sudah malam, ini belum tentu ada angkot 02 yang pada saat itu memang melayani trayek itu. Nah, ragu nih, kira-kira masih ada nggak ya? Namun perasaan hati saya tuh seperti ingin pulang, jadi sebisa mungkin pulang. Nah, akhirnya saya pun tetap meminta ke kawan supaya diantarkan ke jalan tersebut. Yaudah, setelah saya sampai, kawan ini pulang ke rumahnya lagi. Ya, saya ini agak jalan sebentar lah, beberapa meter. Dan ketika saya menengok ke belakang, itu ada angkot. Ya, angkot 02 juga sih ya. Dan ketika itu saya memberi isyarat untuk naik ya. Dan alhamdulillah ternyata itu tetangga saya. Sebutlah namanya dengan Bang Boy. Nah, saya naik, dia juga kaget. Wah, dari mana aja lo? Ya saya pun bilang, ini bang habis main dari rumah kawan. Saya juga ragu-ragu, masih ada Bang Boy ini yang lewat. Bang Boy juga bilang, iya ini juga mau pulang ke Pol, habis itu sekalian langsung pulang ke rumah. Tadi habis nyuci, jadi ya setelah itu memang badan juga capek, ya udahlah pulang aja. Nah, panjang lebar nih Bang Boy menceritakan. Nah, karena memang jarak saya menyetop angkot tersebut dengan rumah saya kan jauh ya, boleh dibilang jauh itu. Nah, saya pun ya mengobrol lah dengan Bang Boy ini, panjang lebar ngobrol gitu. Nah, ini angkot sudah berjalan dan mencapai jarak 2 km. Ini Bang Boy kaget. Kenapa? Karena di sebelah kiri ini ada penumpang. Ya, walaupun memang akhirnya dia berhenti ya, dan ternyata bang, kalau saya lihat ya, ini saya gambarkan, ini 3 orang, 1 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Nah, yang perempuan ini ketika kalau dia ngomong, ini tanpa ekspresi dan hanya seperti mulutnya saja yang seolah-olah ini bergerak. Wajahnya datar. Nah, yang laki-laki sedang ini, usianya sedang, itu menggunakan pakaian seperti jas dan menggunakan belangkon. Nah, yang satu lagi ini lebih muda,
Dia seperti membawa bungkusan. Nah, di sini akhirnya mereka bertiga pun mengobrol dengan Bang Boy dan transaksi. Kalau yang saya dengar, perempuan ini bilang, ya tentunya dengan tanpa ekspresi ya. Begini dia bilang, "Bang, kira-kira lewat daerah Bangu nggak, Bang?" Nah, Bang Boy pun bilang, "Wah, enggak, Bu. Ini kita sebelum Bangu udah belok ke kiri dan itu udah pul terakhir. Karena memang ini arah pulang. Gini deh, kalau memang mau ke Bangu, nanti saya bayar 500.000, kata ibu itu menimpali. Karena memang mendengar uang sebesar itu, ya akhirnya Bang Boy mungkin ya, ini istilahnya tertarik. Nah, dia pun sempat mencolek saya, "Gimana ini? Berdua berarti nggak?" Bang Boy nanya ke saya kan. Ya saya bilang, "Udah tenang aja Bang, saya temani," gitu. Saya pun memberikan sebuah kepastian ya untuk menemani gitu. Nah, akhirnya singkat kata, mereka ini pun naiklah ke belakang. Karena saya kan memang di bangku depan kan, di samping Bang Boy itu. Mereka duduk di agak sebelah kiri dan memang mereka ini berjejer ya. Namun ya itu tadi, ekspresinya ini seperti tanpa ekspresi, diam saja. Bahkan ketika sesekali Bang Boy ini melihat ke kaca tengah spion ini, mereka ini seperti agak terkantuk-kantuk. Nah, langsunglah setelah mereka naik, ini angkot jalan lagi. Jalan terus. Nah, ketika mau masuk ke sebuah jembatan, jembatan ini memang kalau boleh dibilang sering makan korban ya. Ini bilang dan mengetuk nih, bang, kiri bang, kata perempuan itu. Ternyata di bawah itu ya, atau di luar mobil angkot ini seperti sudah ada rombongan, Bang. Rombongan pengantin. Ya aneh lah sekarang, bayangkan aja hampir jam 1 malam ada rombongan pengantin yang itu dengan pakaian yang kalau dilihat itu seperti tahun 50-60 lah ya, dari pakaian pengantinnya itu. Jadi rombongan nih naik itu, bahkan juga ada seperti pakaian jas-jas model zaman dulu lah. Itu ini juga saya baru berpikir ya, mungkin apakah itu yang disebut rombongan pengantin. Jadi yang 3 orang naik itu pengantinnya. Nah, yang di bawah ini mungkin sebagai pengiring ya, atau istilahnya namanya orang kalau mau besan ya. Nah itu. Nah, anehnya begini, harusnya kan ketika angkot ini berhenti, mereka nggak usah turun kan, dengan 3 orang ini. Nah, ini turun seperti mengobrol sebentar. Karena memang ini udah gawat lah kalau saya bilang ini. Bang Boy juga sama, dia ini udah seperti tersadar ya bahwa ini udah disebut aneh. Kenapa? Ketika kita sadar yang disebut Bangu itu nggak ada rumah yang akan kita tuju ini ya, mengantarkan 3 orang tadi. Itu bukan rumah atau tidak ada pemukiman, yang ada hanyalah hamparan seperti tambak atau rawa lebih tepatnya. Itu baru sadar ketika proses perjalanannya kita ini itu. Nah, ketika itu udah langsung saya yang memang udah perasaan tidak enak dari tadi ya, udah saya bilang, bang, ayo gas buruan gas. Nah, akhirnya pun betul bang Boy ini langsung menginjak pedal gas. Udah yang mumpung kebetulan mereka ini yang 3 ini turun, udah kita gas aja lah. Uang 500.000 ambiar juga nggak masalah gitu, karena ini udah nggak mungkin gitu kan. Nah, sekarang kita bayangkan tengah malam mana ada sih acara besanan gitu kan itu. Nah, akhirnya udah, tapi yang bikin merinding Bang, ketika itu kita ngegas ya, saya kan di sebelah kiri nih. Nah, rombongan yang ramai ini itu kalau diperkirakan ada hampir 30-an orang.
ini serem gini bang. Mereka ini seperti bergoyang-goyang semua dan tangannya seperti melambai seolah-olah tidak mau ditinggal. Itu yang bikin saya merinding sampai sekarang bang. Dan terutama ekspresi wajahnya itu yang perempuan tadi ya, kalau dia ketika bertransaksi dengan Bang Boy ini betul-betul hanya mulutnya saja yang bergerak, namun wajahnya datar, bahkan matanya ini berkedip juga lama. Itu yang membuat saya juga teringat-ingat sampai sekarang. Nah itu tadi akhirnya ketika digas, ya Bang Boy juga sama sebetulnya. Ketika sudah adalah hampir 1 kilo ya, dan itu hampir mendekati daerah kami nih, kan saya sama Bang Boy ini bertetangga ya. Bang Boy baru itu langsung istighfar, istilahnya istighfar, ambil waduh nggak beres kata dia. Ini kalau diteruskan kita bisa, mobil kita mungkin bisa nyemplung ke rawa kata dia. Iya bang, tapi kenapa tadi kita nggak atau sadar bang ya? Ya Bang Boy pun bilang nggak tahu ya. Jadi pas kita ngobrol sama rombongan yang 3 orang tadi, perasaan kita ini seperti terhipnotis. Jadi seperti mengiyakan aja gitu. Padahal logikanya kita kan mau pulang. Dan anehnya kita seolah-olah lupa dengan daerah yang akan dituju, bahwa itu bukan pemukiman. Itu ya aneh lah kalau boleh dibilang. Nah baru ingatnya tadi ketika yang 3 orang itu malah istilahnya mapak atau menjemput rombongan yang lain. Itu mungkin itu rombongan pengantin pria ya. Kalau boleh kita ambil kesimpulan, karena ya kalau itu sampai kejadian nggak tahu dah. Dan aneh sih memang sepintas ya kalau dilihat pakaiannya, memang pakaian seperti medio di tahun-tahun di bawah 60 lah, masih jas-jas yang kayak seperti zaman kemerdekaan begitu. Dan wajahnya saya juga baru sadar ternyata memang pucat. Cuma anehnya ya saya nggak berpikir bahwa itu hantu. Orang dia ini menginjak tanah kok tiga-tiganya. Bahkan bisa berkomunikasi, ngobrol langsung, kan nggak mungkin kalau itu hantu. Itu yang makanya saya berani itu ya. Singkat cerita, akhirnya ketika kami ini sampai ke pool ya, Bang Boy ini bilang, nanti kamu kalau sampai rumah jangan langsung masuk rumah, kamu duduk dulu, ngerokok dulu, cuci tangan, cuci kaki. Takutnya yang tadi ini masih ngikut, kata Bang Boy mengingatkan saya. Ya saya pun jawab ya, iya bang, saya nanti begitu dah. Walaupun mungkin merinding ya, saya asli dah ini masih kepikiran itu. Nah mungkin ya Bang Boy ya sebagai sering ngalong ya atau menarik malam, melihat fenomena seperti itu juga mungkin tidak sekali 2 kali ya. Karena mereka Bang Boy ini juga pernah membawa penumpang yang misterius, seorang perempuan. Namun ini sendiri, tidak bertiga seperti yang barusan kami alami. Nah setelah selesai, betul akhirnya mobil diparkir di pool ya. Nah akhirnya ini Bang Boy nggak langsung setoran nih ke bosnya karena memang sudah malam kan. Nah, akhirnya ya udah, kebetulan memang arah rumah kita walaupun satu daerah, ini arahnya agak berbeda RT lah. Nah betul, akhirnya ya singkat cerita ya, saya pun pulang, Bang Boy pun pulang, sampai rumah juga tidak ada apa-apa. Nah ketika saya pulang ke rumah juga sama, alhamdulillah ini di tetangga masih agak ramai. Nah, jadi peristiwa yang tadi menyeramkan ini agak sedikit terlupakan lah. Cuma masalahnya setelah 3 hari saya mengalami kejadian itu ya, itu di pintu rumah saya diketuk-ketuk. Iya. Dan itu ada suara seperti perempuan yang menyetop angkot kami tempo hari. Saya masih ingat betul itu suaranya. Dan dia bilang,
Bang, kok nggak jadi ke Bango, Bang? Ya. Oh, saya bingung gitu. Ya, buru-buru saya mau mengintip ya. Saya mendengar itu, perasaan itu campur aduk ya. Akhirnya saya pun menutupi tubuh saya dengan selimut. Itu tidak hilang sampai 5 menit suara itu. Sampai akhirnya saya dengan sedikit kesal ya, saya bilang, saya nggak tahu menahu, saya hanya ikut numpang. Seperti itu, saya seolah-olah memohon kepada sosok itu ya. Sampai akhirnya pun nggak tahu saya pingsan atau bagaimana ya, saya pun tahu-tahu bangun tuh sudah pagi. Nah, saya pun akhirnya itu ya mungkin sekitaran jam 12-an siang ya. Saya ingat nih, ini Bang Boy mungkin narik malam. Kalau narik malam itu biasanya startnya itu jam 12 siang. Itu jadi tukeran sip atau tukeran batangan lah istilahnya gitu. Dan betul di pool itu kebetulan Bang Boy ini lagi siap-siap akan menarik angkot kembali. Sambil tergopoh-gopoh ini saya langsung datang ke sana dan langsung saya bilang, saya langsung bilang sambil menepuk bahunya, Bang, semalam saya didatangi Bang. Bang Boy ini ternyata wajahnya juga pucat. Nah, ini Bang Boy ketika saya menjelaskan seperti itu, ini tidak serta-merta seperti menggubris ya, mungkin karena faktor ngantuk atau bagaimana. Dan akhirnya dia pun menyeret tangan saya dan sambil ke tempat duduk yang biasa kami nongkrong ini atau supir-supir lain nongkrong ya. Bang Boy pun bilang, sama, gue juga semalam diganggu. Bahkan itu bertiga-tiga mereka ini di depan rumah. Ya. Gitu. Serem. Sama, sampai gue nggak bisa tidur katanya. Nggak tahu ini bagaimana penyelesaiannya bagaimana ini, karena ya bikin takut gitu kan. Nah, akhirnya pun ya dengan suasana yang nanggung ataupun istilahnya belum ada pemecahan masalah ya, ini bagaimana menghadapinya. Bang Boy tetap menarik angkotnya istilahnya gitu kan. Namun ya saya ini nggak langsung pulang ya, saya main ke rumah teman juga kan. Nah akhirnya sekitar jam 3:30 ini saya pulang ke rumah, dan sekitar jam 4 ini Bang Boy udah pulang dan menemui saya. Dia bawa kawannya. Jadi rupa-rupanya Bang Boy ini tidak berangkat narik, dia mencari kawannya yang katanya si orang mengerti seperti itu. Jadi singkat cerita lah ini biar cepat, kawan ini bilang ini karena sudah transaksi seperti perjanjian. Ini kalau tidak diantar ini akan bahaya dan akan selalu mengganggu, atau bahkan paling buruknya ini akan meneror. Dan nanti malam kita bertiga akan saya temani lah, sampean berdua ini akan saya temani. Nah, nanti kita ketika pas melewati jembatan itu, kita seperti ada pemutusan kontrak istilahnya. Gitu. Dan betul ini langsung kita ke kejadian malamnya itu sekitar jam 12-an lah. Saya bertiga sebut saja namanya kawannya Bang Boy ini Pak Lukman lah ya. Ya usianya tidak jauh dengan Bang Boy. Mereka pun akhirnya termasuk saya ini ke tempat itu. Nah, kami sama-sama turun ini bertiga. Namun Pak Lukman ini seperti agak memisahkan diri, maju ke arah jembatan. Nah, entah apa yang dilakukan Pak Lukman, tapi Pak Lukman ini seperti mengobrol. Dan akhirnya melemparkan. Jadi setelah mengobrol nih, Pak Lukman ini datang ke kami berdua dan bilang, coba kamu sama Bang Boy ini nyalakan kok sebatang masing-masing, dihisap 3 kali, habis itu langsung dibuang di jembatan. Pak Lukman pun memberikan perintah seperti itu.
Ya akhirnya pun kami ikuti ya. Nah, kami ikuti. Nah, setelah itu selesai, ya udah. Pak Lukman bilang, ya insya Allah ini sudah tidak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Karena ini sudah memutuskan kita tidak melanjutkan charteran lah dari mereka dalam tanda kutip. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi. Nah akhirnya pun kita pun pulang ya. Ya saya was-was nih sebetulnya, jangan-jangan nih malam datang lagi gitu kan. Saya tidur juga tidak nyenyak, seperti tidur ayam. Ada suara kerasak-kerasak dikit, saya juga kaget. Ya alhamdulillah saya bisa tidur nyenyak akhirnya. Dan setelah kejadian itu ya, yang waktu itu saya diteror, ini tidak ada kejadian lagi. Bahkan beberapa hari kemudian saya baru bisa menemui Bang Boy, dan dia juga sama bilang bahwa ini tidak ada kejadian lagi. Ya alhamdulillah kami bersyukur ya. Jadi intinya ini peristiwa yang saya rasakan ini boleh dibilang muskil. Kenapa muskil? Karena memang betul-betul yang kami hadapi ini ya sosoknya seperti manusia lah. Namun ternyata mereka dari bangsa lain. Gitu. Ya itu kira-kira Bang Pra kejadian yang saya alami dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.